Silakan, siapa yang mulai pertama? Silakan. Pak, diskusi tentang presentasi yang di buku tema 9 Ya. kan, Pak? Nah, silakan. Oh. Siapa yang duluan? Lalu tunggu orang dulu satu. Iya, tunggu orang dulu satu. Habis itu Tiga. saya, Pak. Tunggu Ya, orang silakan, satu. mulai. Oke, mulai silakan. Siapa, Pak? Siapa dulu silakan. Yang duluan aja. Kita kedua, Pak. Ya, silakan. Mulai. Yang pertama. Kita milih. Yang pertama dong. Ayo pertama, ayo. Lihat dulu kayak gimana. Lihat Yang dulu. pinter. Nah, emang kalian nggak pinter. Cepetan, udah pertama. Ayo silakan. Tentang energi aja. Ya, mulai. Wadah. Pak. Ya, silakan. Ya. Farel. Oke, Farel. Salam. Dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oh iya, bintang sumber energi yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber energi yang akan habis loh. Iya, nah kita harus menghematnya, bukan seperti sumber energi yang dapat diperbarui. Karena sumber energi yang tidak dapat diperbarui itu lama dicernanya. Oh, nah kalau sumber-sumber energi tersebut juga akan habis, tidak dapat diperbarui lagi. Pada umumnya minyak dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Contoh lain adalah batu bara, gas, alam, dan hasil tambang lainnya. Nah, aku pengen nanya nih, kalau contoh yang dapat diperbarui itu apa saja? Yang dapat diperbarui apa ya? Nah, aku akan menjelaskan yang dapat diperbarui itu, contohnya itu ada air, karena itu terus-menerus, matahari, dan lain-lain. Nah, ya udah sekian berdiskusi kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang mau bertanya? Tanya sama bintang siapa? Silakan, Ajel. Saya. Ya, silakan. Tidak ya, saya. Ya. Mengapa kita harus menghemat energi padahal sudah ada energi alternatif? Walaupun ada energi alternatif yang tidak akan habis-habis, tapi kita harus menghematnya, harus tetap menghematnya agar tidak habis. Karena energi alternatif pun juga ada yang bisa habis. Contohnya apa? Contohnya itu energi alternatif. Ada PLTS, PLTU, PLTA, dan lain-lain. Tapi kan surya itu energinya tidak akan habis. Ya iya, kan surya itu matahari, emang tidak akan habis, tapi dia dapat merusak seperti kotor seperti dari angin-angin lewat yang membuat kita batuk-batuk. Nah, itu kita akan membuat seperti itu. Jadi, kita tetap harus menghematnya dan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setelah itu kita harus menanam pohon dan lain-lain. Oh, jadi kalau udara kotor ya kita tinggal pakai masker, Davin. Ya, kita juga tidak boleh seperti harus memakai masker. Ya, emang kita harus memakai masker, tapi kan belum tentu kita sehat. Kita memakai masker, belum tentu kita tidak masuk apa-apa. Oke, ya makasih ya, Bin. Ya, makasih atas jawabannya. Enak pinter. Penjelasannya. Berikutnya silakan. Yang mau presentasi lagi siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berpresentasi tentang hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi dengan seperlunya saja. Setelah itu, energi yang kita gunakan itu akan habis. Nah, kita itu harus menghemat energi. Hemat energi juga hemat biaya. Contoh energi yang harus kita hemat adalah listrik. Listrik tidak dapat dilihat, namun kita bisa juga rasakan manfaatnya.
listrik hingga saat ini manusia memerlukan listrik seperti untuk menyalakan kipas, TV, dan lain-lain. Dan setelah itu, untuk membangun listrik, manusia bersusah payah untuk membangun pembangkit listrik. Contohnya pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap. Manusia membutuhkan biaya yang sangat mahal untuk membangun pembangkit listrik. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Siapa yang bertanya? Ada yang bertanya silakan. Ya. Atar mau tanya Atar? Saya Pak. Ya silakan. Farel, apa sih hemat energi? Apa? Nggak dengar. Apa contoh-contoh manfaatnya hemat energi? Seperti mematikan kipas jika tidak digunakan, matikan TV jika tidak ditonton, dan matikan air jika tidak digunakan. Kalau manfaat hemat seperti yang tadi kamu sebutkan itu tadi manfaatnya biar apa, Rel? Jadi hemat biayanya jadi nggak mahal-mahal gitu. Oh begitu, yaudah terima kasih ya. Oke, bagus. Siapa lagi yang bertanya silakan? Saya Pak. Iya silakan. Saya Pak. Farel, apa energi terbesar di bumi? Matahari. Baik. Siapa lagi? Sekarang silakan presentasi berikutnya. Silakan. Siapa yang berikutnya? Atar. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Saya akan mempresentasikan tentang bencana alam. Serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam itu contohnya itu adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan angin topan. Dan manusia itu dapat memicu terjadinya bencana alam. Juga perbuatan manusia tidak bertanggung jawab terhadap alam justru akan merugikan manusia itu sendiri. Ada juga macam-macam bencana alam yang terjadi karena manusia. Ada banjir, pembakaran hutan, krisis air bersih, dan tanah longsor. Ada juga contoh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan alam. Yang pertama, penebangan hutan secara membabi buta. Yang kedua, membuang sampah di sungai. Dan yang ketiga, membuang limbah pabrik sembarangan. Dan mengingat besarnya dampaknya ditimbangkan oleh perilaku masyarakat terhadap lingkungan, maka masyarakat harus secara sadar mengembangkan perilaku yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan lingkungan alam, seperti bekerja bakti secara rutin, bergotong royong, membangun sarana dan prasarana kebersihan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi anak pinter bisa bertanya, ngapa, bagaimana, siapa, dan seterusnya. Silakan, siapa yang bertanya? Siapa yang bertanya ada? Ada yang bertanya? Tidak ada? Saya. Ya, bagus. Sasi, silakan. Pinter, silakan. Bagaimana sih terjadinya bencana alam? Karena ada manusia yang membuang sampah sembarangan dan melakukan pengacauan di sekitar lingkungan kita atau yang lain. Terus ya.
Oke, berikutnya silakan presentasi berikutnya siapa? Saya Pak. Ya, Sipa dulu. Yuda, Pak. Saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang energi bunyi dan energi panas. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar, bunyi gitar, bunyi klakson, dan lain-lain. Yang kedua, energi panas. Energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Energi panas disebut juga kalor. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang Maaf Cinta, tolong di mute. Cinta, maaf tolong di mute. Cinta, maaf tolong di mute. bertanya siapa berikutnya? Silakan. Cinta tolong di mute. Ya, Kamil tanya Kamil. Apa contoh energi Cinta panas? tolong di mute. Putus-putusnya. Putus-putus. Contoh energi panas. Apa contohnya? Apa contohnya Sipa? Matahari. Matahari. Oke, berikutnya silakan. Presentasi berikutnya siapa? Saya. Pak Yuda. Sasi. Sasi, silakan. Saya Pak. Sasi. Saya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam terbagi menjadi dua. Satu, dapat diperbaharui. Dua, tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam juga bisa disingkat dengan SDA. Nah, dapat diperbaharui artinya bisa digunakan kembali meskipun telah digunakan. Nah, contohnya hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan. Dan yang tidak dapat diperbaharui itu SDA yang tidak dapat dihasilkan kembali meskipun telah digunakan. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, contoh-contoh yang lain SDA logam, emas, perak, mangan, nikel, dan lain-lain. Nah, jika yang industri, berlian, belerang, fosfat, dan lain-lain. Nah, tambang di negara Indonesia, salah satu daerahnya Meulabo, emas dan perak, Cilacap, biji besi, dan Bojonegoro, fosfat. Itu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, siapa yang bertanya? Bapak. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Siapa? Saya bertanya. Saya. Ya, silakan. Ajel. Ya, Ajel. Ya. Saya mau bertanya mengapa hanya ada beberapa daerah unggulan, maksudnya penghasil nikel atau yang lain, kenapa enggak seluruh daerah di Indonesia? Sebenarnya sih ada banyak. Nah, yang saya jelaskan itu hanya singkat saja karena di Indonesia ini daerahnya kan banyak sekali dan juga beragam bahan tambangnya. Oke, ya makasih sih. Berikutnya silakan. Ya.
Berikutnya Hasna, silakan. Hasna presentasi. Saya Ya, Hasna ya. Pak. Ya, Hasna. warahmatullahi wabarakatuh. Nanti habis ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Tentang manfaat sungai dan pohon. Apa yang hilang? Jadi sungai itu manfaatnya dapat menampung air hujan, dapat mengalirkan air dari hulu ke hilir, kemudian dapat menjadi sarana transportasi air, kemudian juga dapat menjadi sumber air, dan juga dapat menjadi pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada juga manfaat pohon. Pohon itu manfaatnya dapat menyediakan oksigen untuk makhluk hidup, kemudian dapat membuat udara menjadi segar, dan juga dapat melindungi tanah dari bencana alam. Kemudian juga dapat meningkatkan kenyamanan lingkungan dan dapat menahan laju air agar lebih banyak air yang terserap ke dalam tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Siapa yang bertanya silakan. Ada yang bertanya? Kita yang bertanya. Ya, silakan bertanya ya, silakan. Ayo, silakan yang bertanya siapa? Enggak ada? Baik, kalau nggak ada, Pak Radit. Radit silakan. Saya Pak. Ya, silakan Radit. Ya, Radit. Ya, Radit silakan. Bang, tadi, Pak. Oh enggak. Berikutnya presentasi berikutnya silakan. Emang ini Ya. bintang nih, Pak. Saya, Pak. Ngerjain nih, Pak. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. ya, lagi. Hazel, Pak. Ya, ya. Saya nggak bertanya. Oh enggak. Sekarang berikutnya siapa? Presentasi, Presentasi, Pak. Udah dulu, Saya, udah Pak. dulu ya. Udah. Hazel, Pak. Presentasinya. Hazel, Pak. Iya Pak, iya. Siapa? Siapa? Yuda. Iya Pak. Udah? Presentasi, Pak. Ya. Oh, Hajar udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Yuda tadi bukan udah presentasi ya? Belum. Belum ya? Belum. Baru Baru aku tadi masuk. Oh, nanya ya tadi ya? Belum. Oh iya. Oh, iya, iya. Ya, maaf. Oke, silakan. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang sumber daya alam sebagai modal pembangunan. Sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, menjadi modal utama pembangunan. Selain dari pajak, modal utama pembangunan juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Banyak sekali sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi. Misalnya hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tanya lagi. Ya, silakan yang bertanya siapa? Ingin bertanya? Ya, silakan. Apa contoh sumber daya alam non hayati? Contoh sumber daya alam non hayati itu seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Oh, iya. Terus, makasih ya. Berikutnya silakan yang presentasi Hajar. Saya, Pak. Ya, Hajar. Silakan. Hajar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang lingkungan.
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan. Saya akan memberikan contoh-contoh fungsi lingkungan bagi kehidupan. Pertama, lingkungan sebagai tempat mencari nafkah. Contohnya seperti nelayan mencari nafkah di laut. Kedua, petani mencari nafkah di lahan pertanian dan guru mencari nafkah di sekolah. Nah, yang kedua adalah lingkungan sebagai tempat bekerja. Setiap manusia melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia bergantungan kepada manusia lainnya. Nah, karena hal ini manusia disebut makhluk sosial. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah lingkungan tempat tinggal. Contohnya seperti hewan dan tumbuhan tidak mampu hidup jika lingkungannya berubah. Dan ikan tidak mampu hidup di daratan dan kambing tidak mampu hidup di laut atau di air. Nah, jadi setiap makhluk hidup mempunyai tempat tinggalnya tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ada yang bertanya untuk Ajel, silakan. Siapa yang bertanya untuk Ajel, ada? Ada yang bertanya buat Ajel? Tidak ada? Saya Pak. Saya. Ya, Yuda. Saya Pak. Yang dimaksud makhluk sosial adalah makhluk yang berkebergantungan kepada apa mati? Freeze itu apa? Panasan tuh. Gimana? Gunanya Pak. Apa ya? Oke. Oke. Coba ituin dulu tuh. Oke, terus. Kok nggak bunyi nih? Ini sambil dicolok nggak sih? Colok. Ada. Ini nggak nyolok ini, Pak. Nggak kuat baterainya, dah. Iya, dicolok. Aduh, nggak kuat. Habis tuh. Ini kan berat, laptop Bapak nggak ini. Ngaruh kemana? Aduh, ini.
Bapak dicabut-cabut sih. Sudah selesai. Suara nih, kolek. Betul ya, matiin aja. Itu matiin aja, itu kolek, itu kolek. Please.